padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Pada hari ini, Senin 30 Oktober 2023. Sapaan Sabda Tuhan yang akan kita dengarkan diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 10 sampai dengan 17. Doa kita akan bersama dengan Suster Maria Oliva PRR dan renungan bersama dengan saya, Suster Maria Sifra PRR. Mari kita menyiapkan hati dan batin kita untuk memulai doa dan permenungan kita hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang kekal dan kuasa, puji syukur kami haturkan kepadamu atas rahmat dan penyertaan-Mu bagi kami dalam istirahat kami pada malam hari yang telah berlalu. Kami juga bersyukur untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. Kami mohon berkat dan perlindungan-Mu bagi kami dalam seluruh hari ini. Semoga kami tetap menjadikan Engkau satu-satunya harapan kami di setiap situasi yang akan kami hadapi pada seluruh hari ini. Nama-Mu ya Tuhan kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita mendengarkan sapaan Sabda Tuhan untuk kita hari ini dari Injil Lukas bab 13 ayat 10 sampai dengan 17 dengan perikop tentang menyembuhkan orang pada hari Sabat. Pada suatu kali, Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit
sampai bungkuk punggungnya, dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu, datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih dalam Kristus Tuhan, 2 situasi yang diperlihatkan kepada kita melalui Injil hari ini. Yang pertama, kasih dan penyembuhan. Yang kedua, keraguan dan keras hati. Kasih dan penyembuhan. Kasih selalu berujung pada suatu tindakan positif. Kasih yang kuat, kasih yang tulus, kasih yang sempurna dapat membawa banyak dampak positif. Misalnya, orang merasa dikuatkan, orang merasa diteguhkan, bahkan disembuhkan, seperti yang dikisahkan dalam Injil hari ini. Yesus karena kasih-Nya menyembuhkan seorang perempuan yang sudah sakit sangat-sangat lama, 18 tahun. Itu bukan jarak waktu yang singkat. Tetapi kasih Yesus yang besar itu telah menyembuhkan si perempuan. Ini Yesus mau mengajarkan kepada kita tentang pentingnya kasih. Perempuan yang sakit 18 tahun ini mewakili kita semua yang kadang-kadang merasa terbelenggu oleh beban hidup kita, oleh sakit penyakit kita, oleh situasi-situasi yang mungkin setiap hari menyerang kita, situasi yang tidak menguntungkan kita. Yesus dengan kasih-Nya membebaskan perempuan itu, dan tentu saja membebaskan kita yang selalu berharap dan percaya kepadanya. Ini menunjukkan bahwa kita bisa mencari pertolongan dan penyembuhan melalui iman kita, melalui pengharapan kita kepada Yesus Kristus yang adalah pusat dan puncak hidup kita. Yang kedua, keraguan dan keras hati. Sikap ini diperlihatkan oleh pengurus sinagoga, pengurus rumah ibadat, dan beberapa orang lainnya. Mereka menunjukkan sikap ragu dan keras hati. Mereka lebih mempedulikan aturan hukum daripada kasih kepada sesamanya. Ini mengingatkan kita untuk tidak menjadikan agama atau aturan-aturan agamanya sebagai alat untuk menghakimi dan mengecam orang lain, tetapi sebagai sarana untuk menciptakan kasih, pemulihan, dan kebaikan. Bapak Ibu,
para sahabatku yang terkasih, Tuhan berpesan pada kita melalui sabdanya hari ini. Yang pertama, mengasihi sesama. Kita dapat merenungkan cara kita dapat mengasihi dan mendukung mereka yang menderita, yang terbelenggu dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, membantu orang yang sakit atau terluka, entah terluka secara fisik, entah terluka secara emosional, ataupun kita bisa mendukung mereka yang memerlukan pertolongan kita. Yang kedua, menghindari kerasnya hati. Dalam hubungan kita dengan orang lain, kita bisa menghindari sikap keras hati dengan lebih memahami, lebih merangkul, lebih menerima mereka tanpa harus menghakimi. Ini berarti tidak selalu menilai orang berdasarkan kesalahan mereka, tetapi memberikan peluang untuk mereka berubah dan mengalami pemulihan dari suasana batin yang membelenggu mereka. Yang ketiga, mengutamakan kasih daripada hukum. Ketika kita berhadapan dengan situasi yang melibatkan konflik nilai atau aturan, kita bisa merenungkan apakah tindakan kita didasarkan pada kasih kepada sesama manusia, didasarkan pada tindakan yang membawa kepada pemulihan, tindakan yang membawa kepada keselamatan, atau hanya mengikuti aturan tanpa pertimbangan kasih. Oleh karena itu, Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih dalam Kristus, kasih, penyembuhan, saling pengertian dalam hidup sehari-hari itu sangat-sangat penting. Itu juga mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita dapat menjadi agen perubahan, agen kasih, agen keselamatan yang membawa pemulihan dan harapan bagi mereka yang membutuhkannya. Tuhan Yesus memberkati. Setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Bagi mereka yang sedang berputus asa, ya Bapa, kami mohon agar Engkau selalu hadir dan menyapa mereka yang sedang berputus asa dalam menghadapi permasalahan hidup mereka melalui sesama yang berada di sekitar mereka. Teristimewa mereka boleh menjadikan Engkau satu-satunya harapan hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, ya Bapa, semoga Engkau memberikan kemudahan bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, sehingga mereka boleh mendapat pekerjaan tepat pada waktunya, sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita semua dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kita senantiasa dilindungi, dibimbing dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, telah hadir bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini. Kita akan jumpa lagi di doa dan permenungan pada hari-hari yang akan datang. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.